Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Komisi 7 DPR RI mendorong PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta menggunakan potensi energi terbarukan yang ada di wilayah Yogyakarta sebagai sumber energi untuk pembangunan pembangkit listrik yang baru. Ditemui dalam rangkaian kunjungan spesifik ke daerah istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Falah Amru mengatakan, PLN daerah istimewa Yogyakarta belum menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas, sementara PLN masih perlu membangun pembangkit-pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Yogyakarta. Menurutnya, potensi energi terbarukan di Yogyakarta seperti tenaga surya, angin, dan limbah sampah cukup berlimpah. Untuk itu perlu koordinasi antara PLN dengan Kementerian ESDM dan pemerintah daerah, terutama masalah infrastrukturnya. Dengan tersedianya pembangkit listrik dan infrastruktur yang memadai di Yogyakarta, aliran listrik kepada seluruh warga Yogyakarta dapat terpenuhi. Amru Fala juga mempertanyakan terkait 8.000 kepala keluarga di Yogyakarta yang belum mendapatkan aliran listrik memadai, sementara PT PLN menyatakan Yogyakarta surplus 30%. Karena kalau kita harus membangun pembangkit listrik A, B, C, D, E, dan sebagainya, itu memang wajib dan perlu. Tapi harus juga diimbangi juga dengan energi terbarukan. Tanpa itu juga akan senantiasa kesulitan untuk mendapatkan pasokan listrik. Pertumbuhan dari pemakai listrik sendiri kan dari tahun ke tahun kan semakin meningkat. Kemarin saya lihat di Jogja sendiri beban puncaknya itu setiap tahun meningkat loh. Hampir satu pembangkit loh dibutuhkan, 1 tahunnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Firmansyah Wardanus juga menyoroti masih banyaknya warga Yogyakarta yang belum mendapatkan aliran listrik. Surplus listrik yang ada seharusnya bisa memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang belum teraliri. Begitu juga jika terjadi perawatan gardu, seharusnya tidak perlu ada pemadaman listrik. Firmansyah meminta PLN membenahi sistem manajemen dan kinerjanya agar listrik dapat dinikmati seluruh warga. Sebetulnya kalau kita melihat dari kebijakan dan juga sistem yang dibuat oleh PLN ini sebetulnya itu sudah bisa melakukan pemerataan. Karena kalau kita lihat pembangkit yang dibangun saat ini, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tapi kenapa, ini pertanyaan kita, kenapa PLN tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar daerah yang sebetulnya di situ banyak gardu-gardu induk yang sudah yang boleh dikatakan ditambah oleh dengan sistem-sistem yang mereka gunakan. Nah, ini dari daerah Yogyakarta, Nuki Tampu-Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya memfokuskan pembangunan desa pada sektor infrastruktur saja. Sektor-sektor lain juga perlu diperhatikan, seperti sektor pendidikan dan membangun minat baca masyarakat. Badan Legislasi DPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, guna mendorong program pemerintah dalam membangun desa tertinggal. Tim Badan Legislasi DPR RI banyak menerima keluhan dari para lurah setempat, namun pertemuan kali ini memfokuskan pada perkembangan Undang-Undang Desa karena kelurahan merupakan perangkat dari pemerintah kota. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Bupati Wonogiri, Wakil Ketua Badan Legislasi Dosi Iskandar Prasetyo mengatakan, proyek desa tertinggal sebagai bagian dari percontohan akan dilakukan pengecekan langsung oleh Kementerian Desa. Desa tertinggal. Proyek untuk desa tertinggal sebagai bagian dari percontohan yang akan dilakukan langsung pengecekan langsung oleh Kementerian Desa. Nah, ini sangat sinkron dengan tujuan latar belakang lahirnya pelaksanaan dari Undang-Undang Desa ini. Nah, Balik tentu apa yang tadi didialogkan tentu sangat mendengar. Nanti termasuk keluhan-keluhan dari teman-teman kelurahan, apakah ini masih memungkinkan dicarikan solusi. Anggota Badan Legislasi DPR RI Dwita Ria Gunadi mengkritisi, pemerintah kabupaten hanya fokus pada infrastruktur desa, namun tidak ada pemaparan mengenai program tentang membangun gairah minat baca masyarakat. Karena membangun desa tertinggal bukan hanya fisik belaka, tapi harus diimbangi dengan kecerdasan masyarakatnya. Dari 74.057 desa, itu baru ada 22.000 perpustakaan yang ada di desa-desa. Sebenarnya bukan kita membangun fisik perpustakaannya, tapi bagaimana kita membangkitkan gairah membaca buat anak-anak itu. Nah, tapi kan tanpa ada komitmen yang bersama dari pemerintah desa untuk meningkatkan baca ini, ya tentunya tidak berhasil dengan baik.
Dari Kabupaten Wonogiri, Syamsul Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI meminta agar para perangkat desa meningkatkan pengetahuannya dalam mengurus tata kelola keuangan desa. Hal ini bertujuan agar perangkat desa bisa terhindar dari kesalahan prosedur dalam penggunaan dana desa. Badan Legislasi DPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, DPR RI meminta agar para perangkat daerah seperti kepala desa bisa melakukan tata kelola dana keuangan desa dengan baik, agar dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pembangunan desa. Anggota Badan Legislasi DPR RI Hanafi Rais mengatakan, agar para kepala desa bisa melakukan tata kelola keuangan desa dengan aman, tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan prosedur dalam peraturan menteri dan pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar para perangkat desa bisa melakukan tata kelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya untuk bisa digunakan dalam peningkatan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa. Dengan pengelolaan keuangan desa, kita ingin para kepala desa itu betul-betul aman, ya, tertib dan bertanggung jawab. Karena melihat pengalaman sebelum-sebelumnya, ya, ketika sudah mengelola uang desa, itu banyak sekali prosedur yang disalahi sehingga membuat mau tidak mau kepala desa akhirnya malah kemudian terkena kasus. Nah, kita ingin undang-undang desa sifatnya penguatan lembaga desa secara formal status di pemerintahan tata negara ini, tapi juga kita ingin maju kemakmuran desanya. Hal yang sama diungkapkan anggota Badan Legislasi Syarif Abdullah Al-Qadri. Syarif mengatakan agar kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman kepada perangkat desa untuk mengelola keuangannya dengan bijak sehingga para perangkat daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan tata kelola keuangan desa bisa melakukan dengan baik. Tasnya cukup besar. Kita menginginkan jangan sampai dengan pengelolaan anggaran ini para pimpinan desa kita ini tersandung hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka itulah perlu kita terus-menerus memberikan sosialisasi terhadap undang-undang ini dan tata kelola bagaimana pengelolaan keuangan itu secara efektif. Kemudian tentu kita harapkan dapat didaya gunakan untuk kepentingan kemajuan pemerintah desa. Itu menjadi tujuan utama. Kemudian berkaitan dengan itu juga bagaimana. Dari Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.